Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan ingin mempresentasi hasil dari majalah yang kami buat. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Pertama-tama ada Arida Eka Kurniawati S dengan NIM 21104111199. Lalu ada Salvira Rahmi Anzani dengan NIM 21104111176. Berikutnya ada saya sendiri, Angela Merici Diva Febiana dengan NIM 21104111255. Selanjutnya ada Jessica Putri Fitria dengan NIM 21104111178. Dan yang terakhir ada Aida Tanisa dengan NIM 21104111194. Yang pertama ada cover. Kami mengusung tema mengarah kepada remaja sehingga majalah yang kami buat ini dibuat terkesan lebih simpel dan lebih modern karena sasaran kami adalah remaja antara mahasiswa ataupun siswa-siswa yang beranjak menuju status mahasiswa. Di sini ada judulnya adalah Back to Education. Judul besarnya adalah Generasi Inovatif. Back to Education ini sebelumnya adalah nama majalahnya. Lalu ada topik-topik utama di mana ada wadah pengembangan diri di kampus. Lalu ada juga membahas tentang Maudy Ayunda, di mana di sini kita akan mengambil apa aja yang bisa kita ambil dari Maudy Ayunda yang memotivasi kita sebagai remaja. Terus ada selingan juga outfit yang bisa dipakai untuk berangkat kuliah, dan yang terakhir juga di sini ada kurikulum pendidikan di Indonesia. Majalah ini adalah majalah edisi pertama ditunjukkan dengan adanya volume 1 di atasnya. Selanjutnya ini adalah susunan redaksi. Di sini Arida ini berperan sebagai pemimpin umum. Lalu Salvira ini berperan sebagai pemimpin redaksi. Editor ada saya sendiri. Lalu ada tim redaksi ada 2. Ada Jessica juga ada Aida. Sebelahnya ini ada quotes. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, di bagian sini itu kita ingin menekankan kalau misalkan pendidikan itu bukan buat menambah ilmu atau apapun, tapi juga untuk mempertajam kecerdasan, untuk memperkekeh kemauan kita, apa yang kita mau. Juga lewat pendidikan pun kita juga bisa mengatur emosi. Terus selanjutnya ada message from us. Message from us ini tuh pesan kita kepada pembaca, apa yang mau kita sampaikan dari majalah ini. Lewat pesan ini kita berharap supaya pembaca tahu apa yang kita inginkan dari majalah ini, dari yang kita buat di majalah ini. Tuh. Selanjutnya ada table of content. Table of content ini biasa kita sebut juga dengan kayak daftar isi gitu. Nah, di sini ada apa-apa saja yang kita bahas di majalah ini. Yang pertama itu tadi sebelumnya ada susunan redaksi. Yang kedua ada message from us. Terus yang halaman 4 ini ada wadah pengembangan diri mahasiswa. Halaman kelima ini ada motivasi pendidikan ala Maudy Ayunda. Terus halaman ke-7 ada kurikulum pendidikan di Indonesia. Halaman 9 ada OTD untuk berangkat ke kampus. Lalu halaman 10 ada bahasa atau istilah yang sering dipakai di perkuliahan. Tuh, terus dan yang terakhir halaman 11 ini ada prospek kerja di dunia komunikasi. Untuk halaman paling belakang, cover di belakang ini kita lebih menggunakan kira-kira nanti edisi selanjutnya kita ingin menampilkan majalah seperti apa. Nah, di sini ada tampilan cover untuk edisi selanjutnya dengan judul utama itu Muda Berkarya dan Kreatif atau Muda Berkarya Kreatif. Dengan topik-topik yang ingin disampaikan itu ada tips and trik sukses di usia muda. Lalu kita mengambil sosok seorang Jerome Pauline untuk dia kan
orang yang sangat produktif ya. Di balik itu dia juga masih sempat buat belajar, masih buat konten. Terus kita nanti juga tambahkan ada OOTD untuk kuliah lagi, dan yang terakhir itu ada perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kurikulum menjadi bagian terpenting dalam pendidikan. Kurikulum menjadi bagian terpenting searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara resmi, kurikulum sejak zaman Belanda sudah ditetapkan di sekolah. Artinya, kurikulum sudah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan di negara tersebut. Berdasarkan sejarah perkembangan, konsep kurikulum sekurang-kurangnya memiliki 3 pengertian, yaitu kurikulum adalah program pendidikan yang terdiri dari beberapa mata pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik pada suatu jenjang sekolah. Kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh anak selama di sekolah, dan kurikulum adalah rencana belajar siswa agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seiring perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi, kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Keberadaan kurikulum memberi pengaruh yang signifikan bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, majalah kami yang memuat isu mengenai pendidikan membahas tentang wadah pengembangan diri bagi mahasiswa. Yang pertama ada program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikut merupakan beberapa kegiatan yang ada di MBKM. Yang pertama yaitu kampus mengajar, lalu ada magang, yang ketiga ada studi independen, lalu Indonesian International Mobility Award, lalu membangun desa atau KKN tematik, lalu ada pertukaran mahasiswa merdeka, selanjutnya ada proyek kemanusiaan, ada riset atau penelitian, dan wirausaha merdeka. Selanjutnya, selain bisa mengikuti MBKM, mahasiswa juga bisa mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh kampus seperti Ormawa ataupun UKM. Ormawa adalah organisasi mahasiswa yang di dalamnya terdiri dari BEM, Senat Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa. Sedangkan UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang di dalamnya terdiri dari beberapa klub seperti taekwondo, seperti radio kampus, TV kampus, English club, dan lain-lain. UKM ini tidak jauh berbeda dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya, di majalah ini juga membahas mengenai inspirasi outfit dan starter pack untuk pergi kuliah. Yang pertama, untuk pakaian yang digunakan saat kuliah tentunya harus nyaman, rapih, dan sopan. Mahasiswa bisa memakai t-shirt yang dilapisi kemeja dipadukan dengan celana chino dan sepatu cats. Untuk mahasiswi, bisa juga memakai kemeja atau blus yang dilapisi kardigan atau blazer dipadukan dengan celana bahan dan juga sneaker. Selain itu, ada beberapa barang yang perlu dibawa nih untuk ke kampus, seperti alat tulis yang terdiri dari binder, pulpen, ataupun tip X. Alat tulis tersebut berfungsi untuk mencatat mata kuliah yang telah dijelaskan oleh dosen. Selain alat tulis, mahasiswa juga bisa membawa laptop untuk mengerjakan tugas. Lalu jangan lupa untuk membawa payung sebagai antisipasi sebelum hujan. Lalu tidak lupa membawa tumbler air minum agar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Dan yang gak kalah penting, mahasiswa juga jangan lupa untuk membawa dompet yang berisi uang, KTM, KTP, ataupun ATM. Nah, semua barang tadi dibawa menggunakan tote bag ataupun backpack. Istilah-istilah yang akan kalian sering dengar di dunia perkuliahan. Yang pertama ada maba, yaitu mahasiswa baru. Biasanya istilah ini tuh digunakan untuk mahasiswa tahun ajaran baru
atau saat mereka masih di semester 1. Yang kedua ada UKM. Biasanya maba pada masa ospek itu dikenalin UKM. Apa sih UKM? UKM merupakan wadah untuk mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan hobi. Wadah ini menjadi tempat pengembangan dengan melakukan kegiatan sesuai dengan jenisnya. UKM sama dengan ekstrakurikuler saat masih di bangku sekolah. Yang ketiga ada DPA atau dosen pembimbing akademik. Dosen ini diangkat berdasarkan keputusan rektor dan diberi tugas untuk membimbing sekelompok mahasiswa. Tugasnya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi secepat dan seefisien mungkin, sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. Selanjutnya ada KTM. KTM itu seperti kartu pelajar, yaitu kartu identitas mahasiswa yang menandakan mahasiswa sedang menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi. Biasanya saat kamu menjadi maba, kamu akan langsung mendapatkan KTM ini. Berikutnya ada UKT. UKT merupakan besaran biaya yang harus dibayar mahasiswa per semesternya. Terdapat golongan dalam UKT sehingga setiap mahasiswa tidak mesti sama besaran biayanya. UKT merupakan istilah yang digunakan di perguruan tinggi di bangku sekolah, biasanya disebut dengan SPP. Berikutnya ada KRS, yaitu Kartu Rencana Studi. Sesuai dengan namanya, KRS berisi rencana kuliah yang akan mahasiswa jalani dalam satu semester. Berikutnya ada SKS, Sistem Kebut Semalam. Bukan. SKS merupakan beban mata kuliah yang mahasiswa ambil per semesternya. Dalam hal ini, mahasiswa harus cermat mengambil mata kuliah, jangan terlalu banyak dan jangan kedikitan juga ya. Selanjutnya ada KST. Saat KRS selesai dilakukan, selanjutnya KRS akan divalidasi oleh wali dosen. Saat sudah menjadi KST ini, kartu studi tetap, mahasiswa tidak dapat mengubah mata kuliah yang sudah diambil saat pengisian KRS sebelumnya. Dan yang terakhir ada IPK. IPK merupakan hasil kumulatif IP yang sudah didapatkan dibagi dengan jumlah semester yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif ini juga sebagai hasil yang akan tercantum pada transkrip nilai saat kelulusan. Jika mahasiswa ingin mendapatkan gelar cum laude, maka pertahankan IP-nya lebih dari 3,5. Motivasi pendidikan ala Maudi. Yang pertama itu semua hal patut dijadikan mimpi. Bagi Maudi tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai. Jika bagi kamu mimpi tersebut terlalu besar dan mustahil untuk dicapai, mulai dengan membagi mimpi tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua yaitu bangun rasa percaya diri. Walaupun Maudi Ayunda seorang public figure, namun dia mudah membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri Maudi ia bangun sejak kecil dan mendapat motivasi dari sang ibu. Yang ketiga yaitu bunyi rasa bosan. Rasa bosan masih menghampiri setiap orang. Hanya berbeda ialah bagaimana orang tersebut mengolah rasa bosannya. Yang keempat yaitu bergabung dengan orang yang positif. Ilmu tidak akan membawa kita pada arah yang lebih baik. Salah satunya bergaul dengan orang-orang positif dan memberi kamu bahan pelajaran serta memberi inspirasi. Yang kelima, kembangkan terus kemampuanmu. Jangan mudah puas dengan satu hal, tumbuhkan pikiran terus mempelajari sesuatu yang kamu gemari dalam selalu. Prospek kerja dunia komunikasi. Yang pertama adalah penyiar radio. Profesi penyiar radio bertugas menyampaikan informasi kepada para pendengar. Selain itu, penyiar radio juga berfungsi sebagai penghubung dan penanda aktivitas. Yang kedua ada public relation atau humas. Profesi public relation menjalankan fungsi-fungsi organisasi seperti menjalin relasi dengan media, komunitas, konsumen, industri, dan pemerintahan. Public relation juga berperan dalam perwakilan kelompok kepentingan, mediasi konflik, hubungan antara karyawan dan investor. Yang ketiga ada jurnalis atau
reporter bertugas melakukan peliputan berita di lapangan dan melapor hal kepada publik, baik dalam bentuk tulisan, media cetak, dan media online atau secara lisan juga disampaikan melalui media elektronik, radio, dan televisi. Selanjutnya ada copywriter. Profesi copywriter bekerja sebagai kata dan kelakuan kreatif dengan tujuan mempromosikan atau menginformasikan suatu produk atau jasa yang berhubungan erat dengan citra perusahaan atau brand tertentu. Kemudian ada marketing komunikasi. Lulusan ilmu komunikasi juga bisa menjadi orang yang di depan sekitar itu menyusun dan merancang strategi komunikasi pemasaran yang tepat dilihat dari segmentasinya, seperti bagaimana pesannya, apa medianya, dan seperti apa tujuan yang diharapkan perusahaan. Dan terakhir ada event organizer. IO atau event organizer yaitu kelompok berkomunikasi yang sangat baik, bisa membagi ilmu dan menjadi dukungan antara klien, vendor dalam menjaga hubungan dengan para klien, vendor, serta para undangan. Profesi ini bakal sangat sesuai karena kamu terbiasa menjadi pengaktif kegiatan sehari-hari. Terus di cover belakang ini kita juga menyantumkan adanya barcode yang nanti sekiranya kalau misalkan emang ini diterbitkan, barcode ini akan diganti dengan barcode aslinya. Tuh, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.